Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Dian. Kali ini kami akan membahas tentang tokoh perempuan yang bernama Angela. Dia pertama kali muncul dalam event Age of Ultron issue 10. Kemudian penjelasan tentang dirinya diceritakan sebagai suatu rahasia yang selama ini tak pernah diungkapkan. Angela terlahir dengan nama Aldrich Odinsdottir. Dia adalah anak pertama Odin dengan Frigga. Jadi seharusnya dialah yang kelak menjadi penguasa Asgard. Tapi nasib itu tak terjadi karena suatu kejadian yang berhubungan dengan rahasia lainnya, yaitu Tenth Realm alias dunia ke-10. Diungkapkan bahwa selain 9 dunia yang selama ini kita kenal, dahulu pernah ada satu dunia lagi yang disebut Heaven dan dihuni oleh ras yang disebut Angel. Para perempuan Angel memiliki sayap sehingga bisa terbang dan mereka mendominasi masyarakat Heaven. Sedangkan para prianya berjumlah jauh lebih sedikit dan seluruh hidupnya diwajibkan hanya untuk berdoa. Bangsa Angel punya satu prinsip utama, yaitu bahwa segalanya ada harganya. Mereka tak boleh melakukan sesuatu jika tak diberi imbalan. Prinsip ini membuat mereka menjalani konflik dengan Asgard ketika musuh-musuh Asgard membayar para Angel agar membantu menghancurkan Asgard. Maka terjadilah perang antara Asgard dengan Heaven. Dalam konflik itu, ratu para Angel berhasil menyusup lalu menculik Aldrich, sang pewaris tahta yang ketika itu masih bayi. Sang ratu mengancam akan membunuh Aldrich jika Odin tak menyerah. Tapi Odin tetap tak mau menyerah. Jadi Aldrich pun dibunuh. Odin yang murka kemudian mengarahkan kekuatan Odin Force untuk menyerang pasukan Angel. Tapi dia tak berhasil mengambil mayat putrinya yang sudah dibawa pergi oleh sang ratu Angel. Kemarahan Odin tak berhenti di situ. Dia juga memotong Heaven dari Yggdrasil, pohon dunia, lalu mengurung Heaven sehingga dunia para Angel itu menjadi terpisah sendirian dari seluruh universe. Dengan demikian, kenangan tentang Angel serta kematian putrinya diharapkan akan hilang. Karena itu pula kisah tentang Aldrich tak pernah lagi dibicarakan pada siapapun, termasuk pada Thor. Tapi rupanya tak diketahui oleh Odin bahwa Ratu Angel tidak membunuh Aldrich, melainkan membawanya lalu menyuruh seorang bawahannya, L'Oreal, untuk membunuhnya ke reaktor agar mati. L'Oreal tak mampu melakukannya karena kasihan pada sang bayi. Maka L'Oreal pun melanggar perintah itu. Ia malah mengasuh Aldrich sebagai anaknya sendiri, membesarkannya sebagai seorang Angel dan menamainya Angela. Para Angel lain tidak tahu bahwa Angela sebenarnya adalah seorang Asgardian. Selama tumbuh besar di Heaven, Angela diejek karena tak memiliki sayap. Tapi seiring waktu dia bisa membuktikan kemampuannya. Bahkan dia bisa punya pasukan dan istana sendiri. Dalam akhir cerita Age of Ultron, terjadi kerusakan pada ruang dan waktu. Salah satu efeknya adalah Angela tiba-tiba ditarik keluar dari Heaven dan muncul di dekat bumi. Angela merasa takjub melihat bumi karena selama ini bumi baginya hanyalah dongeng. Dia pun berusaha mendatangi bumi, tapi diserang oleh Guardian of the Galaxy yang mengira bahwa Angela berniat jahat.
Karena tiba-tiba diserang, Angela melawan, sehingga terjadilah pertarungan antara Angela melawan Guardian di bulan. Sampai akhirnya Star-Lord berhasil membuat Angela pingsan menggunakan tembakan petir dari elemental gun miliknya. Guardians mengurung Angela lalu menginterogasinya. Angela menceritakan pada mereka tentang Heaven, tapi itu justru membuat mereka kebingungan karena mereka tak pernah mengenal keberadaan tempat tersebut. Pada akhirnya, Guardian melepaskan Angela karena rupanya dia memang tak punya niat jahat terhadap bumi. Ditambah lagi, Star-Lord juga tahu tentang rusaknya ruang dan waktu yang membawa Angela ke sini. Angela berpisah dengan Guardians untuk melanjutkan tujuannya melihat-lihat bumi. Tapi di kemudian hari, dia datang lagi pada Guardians untuk membantu mereka yang saat itu sedang kesulitan melawan armada Thanos. Selanjutnya, Angela bergabung dengan Guardians dan ikut melakukan beberapa misi sampai dia tiba-tiba saja pergi meninggalkan mereka karena merasakan bahwa pintu ke Heaven sudah terbuka. Kejadian itu sendiri ada hubungannya dengan Thor. Dalam event original scene, lebih detailnya dalam komik original scene Thor and Loki, seorang tokoh yang disebut Orb menggunakan satu mata Watu The Watcher untuk mengungkapkan berbagai rahasia pada para hero, termasuk pada Thor. Dan rahasia yang diungkapkan pada Thor adalah tentang Aldrich serta Heaven, bahwa Thor punya kakak perempuan dan bahwa ada realm yang ke-10. Thor bergegas mendatangi ibunya, Frigga, untuk meminta penjelasan atas semua ini. Walaupun awalnya menolak, Frigga akhirnya menceritakan segalanya tentang perang melawan Angel dan kematian anak pertamanya. Frigga memang menganggap putrinya sudah mati, tapi berbeda dengan Thor. Berkat pengungkapan rahasia tadi, dia yakin bahwa kakaknya itu masih hidup. Karena itu, dia pun berangkat bersama Loki untuk mencari Heaven agar bisa menemukan kakaknya. Loki berhasil menemukan penutup yang mengurung Heaven. Lalu, Thor menggunakan petirnya untuk membongkar kurungan tersebut. Jadi, kini Heaven terhubung kembali dengan Universe. Kejadian inilah yang dirasakan oleh Angela yang membuatnya bergegas pergi meninggalkan Guardians. Thor beserta Loki memasuki Heaven dan menanyakan tentang kakaknya yang hilang. Namun ketika para angel tahu bahwa mereka berdua berasal dari Asgard, para angel langsung menyerang mereka karena memang Asgard sudah sangat dibenci oleh para angel. Thor mampu mengalahkan para angel yang menyerangnya hingga akhirnya Angela datang. Thor belum tahu bahwa Angela adalah kakak yang sedang dia cari. Jadi mereka bertarung dan Angela berhasil mengalahkan Thor. Akibatnya Thor pun ditawan. Namun Thor mampu membebaskan diri dengan kekuatan petirnya dan bertarung lagi melawan para angel. Seperti sebelumnya, Thor tak kesulitan mengalahkan mereka, tapi lagi-lagi dia dihajar oleh Angela. Walaupun begitu, sekarang tampak akan ada perbedaan karena kali ini Thor hendak menggunakan kekuatan petirnya terhadap Angela. Tapi Thor berhenti karena tiba-tiba Odin datang. Rupanya Odin hendak membantu Thor melawan para angel. Namun terjadi sesuatu yang tak diduga. Ketika Odin melihat Angela, dia langsung sadar bahwa itu adalah putrinya yang selama ini dianggapnya sudah mati. Odin pun menyuruh Thor berhenti bertarung dengan Angela. Ketika tahu bahwa Angela adalah seorang Asgardian, para angel mengusirnya dari Heaven. Sebenarnya Odin meminta Angela tinggal di Asgard,
Tapi Angela tidak mau. Angela sudah menganggap dirinya sebagai seorang angel. Jadi dia tak ingin bergabung dengan para Asgardian. Karena itu, kini Angela tak terikat pada realm manapun. Dia memilih untuk berpetualang seorang diri. Cerita Angela diteruskan dalam komik Angela Asgard Assassin. Angela tak selamanya sendirian. Dia berjumpa lagi dengan kekasihnya, Sera, yang dulu pernah mati, namun sekarang secara misterius muncul lagi. Mereka berdua menculik Lausa Odin-dottir, putri bungsu Odin dan Frigga, sekaligus adik perempuan Angela yang masih bayi. Tindakan itu tentu saja menimbulkan kemarahan para Asgardian, sehingga Thor beserta kawan-kawannya berusaha mengejar Angela dan Sera. Dalam peristiwa ini, Angela meminta bantuan Guardian of the Galaxy. Bersama-sama, mereka membawa bayi itu ke Heaven. Di sana, Angela melemparkan sang bayi ke tungku pembakaran utama, sumber energi seluruh Heaven, membuat bayi itu terbakar. Walaupun tindakannya itu tampak jahat, tapi ternyata ada sesuatu di baliknya. Angela mengetahui suatu rahasia tentang sang bayi. Walaupun bayi itu lahir dari hubungan Odin dan Frigga, tapi bayi itu dirasuki oleh unsur dari Surtur, sang iblis api yang jahat dan kuat. Jika terus dibiarkan, maka sang bayi akan tumbuh menjadi monster api yang bisa membakar segalanya. Dengan dilemparkan ke tungku pembakaran di Heaven, unsur dari Surtur tersebut akan terhisap keluar dan terbakar, sekaligus memberikan pasokan energi baru bagi Heaven yang saat itu memang sudah kehabisan energi. Bayi itu sudah terbebas dari unsur Surtur, tapi kini terancam akan ikut terbakar. Disitulah Angela melanjutkan rencananya. Dia juga ikut terjun ke dalam tungku tersebut, membungkus sang bayi dengan sayap spesial, lalu mengeluarkannya dari situ. Pada akhirnya bayi itu selamat, serta terbebas dari unsur Surtur. Heaven punya energi lagi, sedangkan Angela mengalami luka bakar yang parah. Angela kemudian bisa sembuh kembali, tapi menghadapi suatu masalah lain. Rupanya kekasihnya Sera yang selama ini bersamanya bukanlah orang yang asli, melainkan Malekith yang sedang menyamar. Malekith juga memberitahu bahwa arwah Sera yang asli saat ini sedang menderita di Hel, alam baka Nordik. Ini berhubungan dengan nasib para angel setelah mati. Dalam kepercayaan angel, jika mereka mati, mereka tak akan pergi ke alam baka manapun, tapi arwah mereka akan lenyap. Namun, Malekith mengungkapkan suatu rahasia. Ternyata, selama ini jika angel mati, maka arwahnya pergi ke Hel. Di sana, mereka menjadi budak Hela, sang penguasa Hel. Arwah para angel disiksa dan mengalami penderitaan yang sangat berat. Semua ini adalah ulah Frigga, ibu Angela. Seperti Odin, Frigga juga amat marah serta mengira putrinya dibunuh. Maka ia pun mengatur supaya para angel mengalami rasa sakit abadi setelah mati. Setelah tahu hal itu, tentu saja Angela punya tujuan baru, membebaskan Sera serta arwah para angel dari penderitaan. Kisah ini diceritakan dalam komik Angela, Queen of Hell. Angela mendatangi Hell dan pertama-tama membebaskan Sera. Selanjutnya, Angela dibantu oleh Sera serta Leah dari Universe 15513 menjalani beberapa rintangan.
hingga akhirnya menghadapi Hela dan berhasil mengalahkannya. Setelah menjadi penguasa Hell, Angela membebaskan semua arwah angel di sana dari siksaan serta memberi mereka tempat khusus yang baik di Hell. Tapi Angela tak lama berkuasa, tujuannya sudah tercapai. Jadi, dia pun menyerahkan kekuasaan atas Hell kepada Balder, adik lelakinya. Sementara dia sendiri pergi ke bumi bersama Sarah, Leah, dan seekor anjing bernama Tori. Mereka tinggal bersama di New York dan sempat menghadapi ancaman Faustian Queen yang merupakan versi lain Angela dari Universe 311. Dalam konflik itu, Leah berhasil membuat Faustian Queen memberi mereka kehidupan bahagia selama 7 tahun. Setelah masa 7 tahun selesai, mereka kembali ke masa sekarang. Leah yang merasa cukup kemudian memutuskan pergi dan berpetualang bersama sang anjing Tori. Sementara Angela dan Sarah melanjutkan hidup bersama. Tapi kebersamaan mereka harus terhenti ketika Angela diculik oleh ras alien Badun. Untungnya dia dibebaskan oleh Guardian of the Galaxy. Lalu mereka bersama-sama menghentikan perbudakan yang dilakukan Badun terhadap berbagai ras alien lainnya. Angela kembali beraksi bersama Guardian, bertempur dalam event Civil War 2, serta mengusir serbuan pasukan persekutuan Thanos, Annihilus, Badun, dan Brood yang menyerang bumi. Sayangnya, ketika Angela pulang ke tempat tinggalnya, kekasihnya Sarah sudah hilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Tapi Angela bertekad untuk terus mencarinya. Sebagai putri Odin, Angela memiliki fisik yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Selain itu, dia juga bisa terbang, sangat ahli dalam bertarung, dan lumayan cepat, lebih cepat dari Thor. Angela punya beberapa perlengkapan. Yang pertama, pita. Angela membawa pita panjang yang bisa dia kendalikan dengan pikirannya. Pita itu bisa dipakai untuk membelit musuh ataupun mengambil sesuatu. Yang kedua, sembilah pedang yang disebut Sifos, the Sword of the Star. Yang ketiga, Icor, sepasang belati yang berwujud semacam logam cair sehingga bisa berubah bentuk menjadi berbagai jenis senjata seperti kampak, pedang, gada, dan cambuk. Selain itu, Angela juga pernah memakai pakaian spesial yang disebut Wedding Dress of Syriana. Dengan pakaian itu, Angela bisa terbang jauh lebih cepat serta menjadi tak bisa dilihat oleh Heimdall. Itulah pembahasan tentang Angela. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Kalian juga bisa gabung di grup MUI, like fanpage MUI, serta follow Instagram MUI. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya hanya di Marvel Universe Indonesia. Bye.